Di antara semua jenis bangunan, rumah sakit memang dinilai sebagai tempat paling seram karena banyak hal. Tapi tahukah kamu, alasan dibalik mengapa rumah sakit merupakan tempat yang paling banyak dihuni makhluk dari dunia lain adalah jumlah orang yang pernah meninggal di sana. Konon, beberapa dari nyawa tersebut ada yang belum pasrah meninggalkan bumi sehingga terjebak di antara dua dunia. Dari situ muncullah cerita-cerita menyeramkan. Berikut kisah terseram 5 rumah sakit angker di Indonesia. Rumah Sakit Bandung Medical Center, Bandung. Para warga Bandung pasti sudah tidak asing lagi dengan rumah sakit angker yang sudah tidak beroperasi satu ini. Saking terkenal dengan kisah-kisah menyeramkannya, sudah banyak stasiun televisi dengan program horor yang syuting di sana. Kisah horor yang paling terkenal dari Rumah Sakit Bandung Medical Center adalah sosok suster yang menempati lantai 1. Menurut cerita warga dan beberapa orang yang sering melakukan uji nyali, sosok suster ini sering menampakkan diri dengan seragam yang lusuh, kotor seperti baru saja berguling-guling di tanah. Menurut para saksi, sebelum ia muncul di hadapanmu, kamu akan mencium wangi melati yang tidak tertahankan. Beberapa dari mereka bahkan sampai terbatuk-batuk karena terkadang wangian tersebut tercampur dengan bau yang busuk. Rumah Sakit Immanuel, Bandung. Rumah Sakit Immanuel sudah berdiri semenjak zaman jajahan Belanda dan konon banyak sekali peristiwa mengenaskan yang pernah terjadi di sini. Mulai dari berdirinya rumah sakit karena keringat dan darah rakyat Indonesia yang tumpah bersamanya, sampai para kompeni Belanda yang sering menyiksa para pekerja. Dari sekian banyak ruangan, area bayi dan ibu merupakan tempat di mana para makhluk astral sering menampakkan diri. Menurut banyak kesaksian para warga, mereka sering melihat keranda mayat yang berguling sendiri atau sosok wanita penunggu ruang tangga tepat sebelah ruang mayat. Walaupun pekerja rumah sakit sering menyapu dan mengepel lantai, bebauan tidak sedap pun kerap tercium. Misalnya seperti bau darah, bau yang susah hilang walaupun mereka sudah sampai rumah. Serem banget ya guys. Gimana nih para warga Bandung? Komentar ya. Rumah Sakit Mardiwaluyo, Blitar. Rumah sakit angker yang ketiga berada di Blitar, dan kisah para penghuninya sudah terkenal sering mengganggu semua orang yang singgah dekat area bangunan tersebut. Rumah Sakit Mardiwaluyo konon pernah dijadikan sebagai kedok malpraktek yang sudah mengorbankan banyak nyawa. Tidak hanya itu saja, banyak pasien yang pernah dirawat di rumah sakit ini mengaku sering mendengar tangisan seorang wanita tepat pada pukul 12 malam atau bayangan putih yang melompat dari lorong satu ke lorong berikutnya. Para warga yang tinggal di daerah setempat ini pun mengaku sering melihat penampakan makhluk astral lainnya seperti kuntilanak, genderuwo, dan tuyul. Sampai sekarang, belum ada yang berani mendekati bangunan angker ini, terkecuali untuk hiburan syuting TV semata. Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, RSCM, Jakarta Pusat. Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo walaupun masih beroperasi, ternyata menyimpan banyak kisah menyeramkan yang membuat kita melek semalaman. Kisah ini sudah terkenal dan merupakan salah satu urban legend paling populer di Jakarta. Alkisah, seorang mahasiswa bernama Ramli, nama disamarkan, sedang menemani temannya yang mengalami kecelakaan lumayan fatal sehingga ia diharuskan menginap di rumah sakit. Tepat pada pukul 1 malam, Ramli mendengar suara bisikan nyaring yang datangnya dari bagian utara rumah sakit. Penasaran, pemuda tersebut mencari asal-muasal bisikan yang semakin keras dan akhirnya berakhir di bangsal rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Di ruangan yang lembab dan minim cahaya tersebut, ia menemukan sepenggal kepala wanita berambut panjang yang sedang tersenyum manis, menatap Ramli dengan kedua bola matanya yang berlumuran darah sambil cekikikan. Menurut para pasien yang singgah di rumah sakit angker ini,
Sosok wanita tersebut merupakan salah satu pasien yang pernah meninggal di tangan dokter bedah RSCM. Gimana nih guys menurut kamu? Apakah kisah ini nyata atau sebaliknya? Komentar di bawah ya. Rumah Sakit Darmo, Surabaya. Rumah sakit angker yang terakhir berasal dari Surabaya. Sama seperti Immanuel, Rumah Sakit Darmo sudah dibangun sejak lama. Bangunannya sudah tua. Beberapa sisi di rumah sakit pun sudah terlihat mulai ada yang retak-retak. Kisah menyeramkan yang datang dari rumah sakit ini adalah legenda kuntilanak penunggu bangsal anak yang ceritanya sudah menyebar seantero Surabaya. Menurut kisah warga, kuntilanak ini akan menampakkan dirinya di tengah malam ketika mendengar suara anak yang menangis. Tidak ada yang pernah melihat bagaimana rupanya. Kepalanya tertutup rambut kusut yang berlumuran tanah. Hanya karena tidak menampakkan wajah, bukan berarti makhluk satu ini tidak menyeramkan. Suara tangisannya yang melengking konon bisa terdengar sampai halaman parkir. Bahkan beberapa orang yang mengaku pernah melihat sosok wanita tersebut mengaku tidak bisa lepas dari gangguannya sampai beberapa hari. Gimana? Apakah kamu berani datang ke sini?